Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA untuk tema 6, cita-citaku, subtema 3, pelestarian makhluk hidup untuk kelas 4 SD. Mari kita bahas materinya bersama-sama. Sebelum kita bahas ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui upaya pelestarian makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat membedakan pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ dan ex situ. Pentingnya pelestarian makhluk hidup. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Upaya pelestarian makhluk hidup. Berikut adalah beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk hewan, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan alam. Untuk tumbuhan, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit untuk berkembang biak. Yang ketiga, terkena hama atau penyakit. Yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini merupakan beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Upaya pelestarian makhluk hidup. Berikut ada beberapa upaya pelestarian makhluk hidup yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap pemburuan hewan yang dilindungi. Ini dengan tujuan agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki rasa kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Untuk yang kedua, penangkaran dan pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran ini berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka atau trauma. Hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Untuk hewan, anoa, babi rusa, komodo, badak bercula 1, beruang madu, beruk mentawai, begantan, burung cendrawasih, burung kakak tua jambul kuning, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan masih banyak lagi. Ini merupakan beberapa hewan yang dilindungi di Indonesia. Selanjutnya tumbuhan.
Ada apa sajakah tumbuhan yang dilindungi di Indonesia? Ini Bapak sebutkan beberapa tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Yang pertama, bunga bangkai atau Rafflesia, bunga anggrek hitam, kantong semar, pohon bergetah, mata kuncing, sono keling, garu, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa tumbuhan dan hewan yang dilindungi di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu perlindungan secara in situ dan ex situ. Perlindungan secara in situ. In situ adalah tempat perlindungan di dalam habitat aslinya, seperti hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Untuk selanjutnya, perlindungan ex situ. Ex situ adalah tempat perlindungan di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, taman safari, herbarium, dan kebun raya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan tentang pelestarian makhluk hidup. Semoga anak Bapak setelah mendengarkan dan melihat video penjelasan materi dari Bapak, anak Bapak di rumah bisa mengerti, bisa memahami, dan nantinya pada saat Bapak memberi soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan baik, benar, dan tepat. Mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.